Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area makam Mbah Nambi yang ada di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Makam Mbah Nambi dan kepercayaan masyarakat di sekitar situs ini terdapat makam yang diyakini sebagai makam Mbah Nambi, sosok yang dipercaya sebagai pembabat alas atau pendiri dusun Kuasen. Meskipun hanya terdapat satu batu nisan, masyarakat setempat mempercayai bahwa makam tersebut milik dua orang, yaitu Mbah Ijo dan Mbah Nambi. Di sebelah timur makam terdapat lingga yang dianggap sebagai tempat suci. Warga sering melakukan ritual seperti pembakaran dupa dan penaburan bunga tambur di sekitar lingga sebagai bentuk penghormatan. Nama Pandegong berasal dari kepercayaan masyarakat yang sering mendengar suara gamelan atau gong secara misterius. Di sekitar situs ini, warga yang hendak mengadakan hajatan atau kegiatan tertentu sering datang ke situs ini untuk melakukan ritual dan meminta izin. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual di sini, mereka akan mendapatkan berkah dan kelancaran dalam acara yang akan dilaksanakan. Melihat potensi sejarah dan mistis yang dimiliki, pemerintah Desa Mengantu berencana mengembangkan situs Pandegong menjadi objek wisata religi. Harapannya dengan pengelolaan yang baik, situs ini dapat menjadi destinasi wisata yang menarik dan edukatif bagi masyarakat luas. Cerita tentang makam di Punden Pandegong yang terletak di Dusun Kuasen, Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang sangat lekat dengan kehidupan dan kepercayaan masyarakat sekitar. Tempat ini bukan hanya situs bersejarah, tetapi juga dianggap sebagai tempat sakral yang memiliki aura mistis kuat. Berikut adalah penuturan masyarakat setempat tentang makam di Punden Pandegong. Masyarakat percaya bahwa di area Punden Pandegong terdapat makam Mbah Nambi, tokoh yang dianggap sebagai pembabat alas atau orang yang pertama yang membuka dan mendiami wilayah tersebut. Bersama Mbah Nambi dan Mbah Ijo juga sering disebut. Meski hanya ada satu batu nisan, warga menyebut keduanya sebagai leluhur penting bagi Dusun Kuasen. Meskipun tak ada bukti tertulis, keberadaan makam ini telah dikeramatkan secara turun-temurun setiap tahun. Masyarakat mengadakan acara seperti nyadran atau ritual bersih makam dan doa bersama. Biasanya menjelang bulan Ramadan atau dalam rangka sedekah bumi. Banyak warga sekitar yang mengaku sering mendengar suara gamelan atau bunyi gong dari arah situs pada malam hari, terutama ketika desa sedang dalam suasana tenang. Fenomena ini menjadi asal mula nama Pandegong yang dipercaya berasal dari kata gong karena suara misterius itu. Menurut warga, suara itu adalah pertanda bahwa tempat tersebut memang dihuni oleh roh leluhur yang menjaga kawasan dan tidak boleh diganggu. Masyarakat sekitar sangat menghormati makam di Punden Pandegong. Ada beberapa pantangan yang mereka patuhi. Tidak boleh berkata kasar atau sombong di area makam. Tidak boleh membawa barang atau batu dari situs tanpa izin. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sebaliknya, ritual kecil seperti membakar dupa, menabur bunga, atau meditasi masih sering dilakukan oleh warga, terutama saat mereka ingin memohon keselamatan, kelancaran usaha, atau meminta petunjuk dalam urusan hidup. Masyarakat tidak hanya melihat Punden Pandegong sebagai tempat sejarah, tetapi juga sebagai tempat ziarah orang-orang dari luar desa. Cerita tentang makam di Punden Pandegong di kalangan generasi muda Dusun Kuasen, Desa Mengantu, Mojowarno, mulai menunjukkan dinamika yang menarik. Di satu sisi, tradisi dan cerita leluhur tetap hidup, namun di sisi lain, ada tantangan dalam menjaga nilai sejarah dan spiritual tempat itu di tengah modernisasi dan pergeseran pola pikir anak muda. Banyak anak muda di sekitar Pandegong tumbuh dengan cerita-cerita dari orang tua mereka tentang suara gamelan gaib, penunggu tempat, dan penampakan yang muncul di sekitar Punden.
Cerita-cerita ini membuat sebagian dari mereka merasa takut untuk datang, terutama saat malam hari. Namun ada juga rasa penasaran yang besar. Beberapa pemuda mulai mencoba mendokumentasikan atau menceritakan ulang kisah makam keramat itu lewat media sosial, misalnya dengan membuat konten video pendek, vlog saat mengikuti acara sedekah bumi, dan nyadran cerita horor lokal yang diangkat dari kisah Pandegong. Langkah ini membantu cerita lama tetap hidup di kalangan mereka, tapi dengan cara yang lebih modern dan menarik. Sebagian pemuda sadar bahwa situs Pandegong bukan sekedar tempat mistis, tapi juga peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang sangat berharga, apalagi setelah ekskavasi arkeologi menemukan struktur candi, arca, yoni, dan artefak lainnya. Beberapa komunitas pemuda desa bahkan mulai melakukan kegiatan sosial dan edukatif di sekitar situs, seperti bersih-bersih area punden dan membuat dokumentasi secara lisan dari para sesepuh. Cerita makam di Punden Pandegong yang berada di Dusun Kuasen, Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang bukan hanya penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga punya kaitan erat dengan sejarah bangsa Indonesia, khususnya dalam konteks warisan budaya pra-Islam dan peradaban Hindu-Buddha di Jawa Timur. Awalnya Punden Pandegong dikenal masyarakat sebagai makam keramat, tempat bersemayamnya Mbah Nambi, tokoh yang dianggap sebagai pembuka wilayah atau pembabat alas. Tapi setelah dilakukan ekskavasi oleh arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur tahun 2021, ditemukan bahwa di bawah makam itu terdapat struktur candi batu bata dari abad ke-10 lengkap dengan yoni, fragmen arca, dan sisa bangunan keagamaan bergaya Hindu-Buddha. Ini artinya situs tersebut dulunya adalah tempat ibadah umat Hindu atau Buddha dan merupakan bagian dari peradaban kerajaan kuno di Jawa Timur seperti Kerajaan Mataram kuno atau Medang atau mungkin Kerajaan Kadiri. Makam di Punden Pandegong menunjukkan proses sinkretisme atau percampuran budaya dan kepercayaan yang khas di Nusantara. Tempat yang awalnya merupakan candi Hindu-Buddha kemudian secara alamiah beralih fungsi sebagai punden atau makam keramat, terutama setelah Islam masuk ke Jawa. Tradisi lokal seperti nyadran, ritual bunga, dan tabur dupa mencerminkan perpaduan antara ajaran kejawen, animisme, dan agama besar atau Hindu-Buddha Islam. Dengan kata lain, Punden Pandegong menjadi bukti hidup bagaimana masyarakat Indonesia merawat warisan leluhur sambil mengadopsi agama baru tanpa menghapus budaya lama sepenuhnya. Punden Pandegong menyumbang pada pemahaman bahwa peradaban Indonesia bukan dimulai dari penjajahan, tetapi jauh sebelumnya, saat kerajaan-kerajaan besar berdiri dengan pusat kebudayaan, arsitektur, dan spiritualitas yang tinggi. Situs ini menambah daftar candi-candi kecil bersembunyi di pedesaan Jawa Timur yang belum sepopuler Borobudur atau Prambanan, tapi sama pentingnya untuk sejarah bangsa. Makam di Punden Pandegong bukan sekedar tempat mistis atau keramat, ia adalah jendela kecil yang membuka pemahaman besar tentang warisan peradaban kuno di Indonesia, sinkretisme budaya dan agama, kekuatan kearifan lokal dalam menjaga sejarah. Melalui cerita lokal seperti Punden Pandegong, generasi sekarang bisa melihat akar budaya bangsa Indonesia yang sebenarnya beragam, religius, dan toleran sejak dulu kala. Meskipun bangunannya berasal dari era Hindu, masyarakat setempat mengenalnya sebagai makam keramat, menunjukkan adanya proses sinkretisme di mana masyarakat menyesuaikan kepercayaan lama dengan yang baru tanpa sepenuhnya menghapus nilai-nilai leluhur. Cerita makam di Punden Pandegong memiliki hubungan yang menarik dan penting dengan lintas agama,
karena situs ini merupakan simbol nyata sinkretisme budaya dan spiritualitas Nusantara di Indonesia, khususnya di Jawa. Nilai-nilai agama dan budaya tidak berdiri sendiri, mereka berkembang melalui proses akulturasi, saling melengkapi dan membentuk identitas masyarakat yang plural. Cara arkeologis warisan Hindu-Buddha yang dihormati dalam tradisi Islam Kejawen. Makam di Punden Pandegong punya potensi kuat untuk dijadikan sebagai media pendidikan lintas agama karena mengajarkan toleransi sejarah dan budaya. Contoh konkret harmoni antar agama di mana masyarakat tetap menghormati warisan leluhur tanpa mengorbankan keyakinan. Objek wisata edukatif yang bisa mempertemukan pemuda lintas iman untuk belajar sejarah lokal bersama. Dengan menjaga, mempelajari, dan merawat cerita makam di Punden Pandegong, masyarakat lintas agama bisa membangun dialog yang sehat dan damai serta memperkuat rasa memiliki terhadap sejarah bersama bangsa. Itu informasi sekilas tentang makam di Punden Pandegong yang ada di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Semoga informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sobat semua sukses dan sehat selalu.